Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Farid. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari Cari Ustadz. Cari Ustadz adalah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang kompeten juga ramah dalam membahas berbagai kegiatan keagamaan. Dan hari ini, saya Hana Farid tidak akan sendirian. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Ustadz yang sudah hadir di samping saya, yaitu Dr. Ina Salma Ferbiani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ustadz juga aktif sebagai dosen di UIN Maulana Hasanuddin Banten ya, Betul, Ustadz ya? betul. Sudah berapa lama Ustadz? Kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Ustadz. Jadi aku ada platform namanya Modestock. Itu menghubungkan teman-teman di industri mode fashion. Seringkali kalau di berbagai kegiatan keagamaan, kita sering mendengar pesan dari kajian-kajian bahwa bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Lalu pertanyaannya, sebenarnya definisi bergaul dengan orang yang soleh itu seperti apa ya Ustazah ya? Konteksnya seperti apa dan kita bisa menilai dari mana? Terima kasih Kak Hana pertanyaannya. Ini memang challenge banget ya untuk memilih teman atau dalam hal ini bergaullah sama orang yang soleh. Sementara kadang-kala kita nyebut soleh itu sesuatu yang lumrahnya baik gitulah ya. Ya. Tapi kalau kita melihat dari definisi Kak Hana, soleh itu kan berasal dari akar katanya soluha. Soluha Oke. yang artinya baik, tidak tercemar, tidak merusak gitu. Dan bahkan Syekh Mutawalli Al-Asy'arawi memberikan definisi soleh itu artinya harus ada esensi kebermanfaatan untuk orang lain, bukan hanya buat diri kita. Sehingga mungkin ada istilah bergaullah dengan orang soleh, bertemanlah atau mendekatlah dengan mereka yang memang vibes-nya positif. Ya, bisa menghasilkan atau kita merasakan ada sesuatu. Kalau saya main sama dia ini ada ilmu aja gitu ya, daging semua yang dia ucapin gitu ya. Meskipun saya belum bisa sebaik dia, tapi minimal kita mendambah kawan yang seperti itu. Ya, karena bagaimanapun memilih kawan ini memang akan mempengaruhi perilaku kita juga kan sebetulnya. Ya. Soalnya seringkali memiliki teman-teman yang menguji kita gitu ya. Kadang-kadang juga itu melatih kesabaran, Ustazah. Kalau bukan karena teman-teman kita yang aduh ini kok marah-marah mulu gitu ya. Kan kitanya jadi kebawa sabar. Nah, ukurannya tuh gimana ya Ustaz ya? Kadang ada orang baik yang kitanya kayaknya jadinya bawaannya jadi minder gitu karena kok kayaknya dia positif sekali gitu. Tapi kadang juga ada teman-teman yang mungkin meletup-letup marah tapi kitanya jadi tambah sabar menghadapi dia. Jadi sebenarnya pilihlah bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Ada juga bergaullah mungkin orang-orang yang tidak termasuk kategori saleh tapi bikin kita tambah soleh gimana tuh Ustaz? Iya. Jadi memang kalau pemilihan teman ini sebetulnya tergantung bagaimana kita persepsikan ya, Kak Hana ya. Kadang kan orang soleh ini kan gak sebatas dia harus berhijab panjang gitu ya. Tidak Atau setiap hari didefinisikan dengan tampilannya ya. tampilan luar saja gitu, betul. Jadi orang soleh itu bukan terlihat dari tampilan saja. Dan bahkan kalau kita mengkategorikan Kak Hana dari berbagai literatur itu disebutkan bahwa soleh itu bukan hanya soleh secara ukhrawi atau akhirat, tapi ada orang-orang yang soleh secara duniawi meskipun agamanya bukan Islam gitu. Nah, artinya bahwa Allah menciptakan aneka karakter manusia itu, yang pertama untuk nikmat buat kita, yang kedua sebagai ujian ya, atau dalam bahasa Quran fitnah gitu. Jadi bagaimana kita bisa menggaul atau bergaul dengan teman kita tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat apa agamanya. Kalau memang dia punya sifat yang baik, dia adil ya, dia bisa memperlakukan kita dengan baik juga, dia hormat dan menghargai sesama, saya rasa silakan berteman ya, bermuamalah ya, berdagang, berbisnis gitu dengan siapapun memang punya karakter-karakter tadi Kak. Jadi soleh itu bukan hanya dari tampilan luar, karena yang dalam jauh lebih berharga Ya gitu. sifat-sifat yang tidak terlihat itu. Nah, kalau gitu bagaimana seorang muslimah dalam berbisnis nih, terutama teman-teman muslimah yang menjalani kesehariannya selain menjadi ibu rumah tangga juga harus aktif berbisnis dan bermuamalah di luar gitu ya.
bagaimana memaintain relationship sama teman-teman, partner gitu, untuk tetap bisa berkawan dengan orang yang saleh tadi gitu. Bagaimana menyikapi Iya. ungkapan berteman dengan orang yang saleh. Artinya bertemanlah, mendekatlah, dan jagalah kalau kita udah punya teman yang baik nih Kak Hana, jangan sampai dilepas gitu kan. Itu istilah dari Umar bin Khattab. Kalau kamu punya teman yang baik, itu akan memberikan pengaruh yang baik kepadamu. Oke, Ya. satu berarti memberikan pengaruh ya. Memberikan pengaruh gitu. Mau tidak mau pasti memberikan pengaruh. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih mengatakan bahwa ketika teman baik itu kita temani gitu ya, kita dekat dengan dia setiap hari, itu akan berpengaruh. Diumpamakan kalau engkau berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, setidaknya engkau akan ikutan wangi. Oke. Ya, meskipun kita nggak bisa sebaik dia misalnya kata-kata gitu. Tapi kalau engkau bermain dengan teman yang tugasnya atau pekerjaannya pandai besi, pasti engkau akan juga terkena pengaruhnya atau bahkan besi itu akan membakarmu. Gitu. Sehingga penting banget tuntunan Rasul dan para sahabat untuk memilih teman yang memang memberikan efek yang baik buat kita. Gitu ya. Terlepas tadi yang saya katakan tidak hanya dari tampilan luar ya, tapi kita juga harus mengukur apakah teman-teman kita ini yang kita pilih selama ini membawa pengaruh baik gak buat agama saya, buat interaksi sosial saya, buat pengembangan bisnis saya gitu ya. Artinya segala hal harus seimbang sih Kak Hana. Oke. Jadi kalau misalnya mau disimpulkan, berkawanlah dengan orang-orang yang saleh, satu, tidak dilihat dari tampilannya saja gitu, tapi bagaimana teman itu bisa membawakan manfaat yang positif bagi kita. Bagi diri kita. Jadi terlepas dia jualan parfum atau tadi pandai besi gitu ya, kita bisa terbakar, tapi kalau kita bisa mengambil manfaat yang positif dan kita bisa belajar sesuatu yang positif dari teman tersebut, berarti bisa dikategorikan teman yang soleh karena bisa membawa kita kepada kebaikan tadi, pada yang kebaikan. tidak merusak. Oke, jadi sebenarnya impact akhirnya adalah kepada kita sendiri ya. Kepada diri kita sendiri kan. Karena bisa jadi pandai besi itu mungkin berefek pandai besi itu berefek terbakar untuk orang yang lain, tapi ke kita mungkin jadinya lebih tajam gitu. Ya, Bisa juga berbeda-beda dong ya. Jadi tergantung sudut pandang kita mau melihatnya dari mana. Karena sebetulnya orang-orang yang menguji kesabaran kita tuh itu teman-teman yang ibaratnya rese ya, atau suka julid misalnya. Oh itu pun kalau kita lihat dari sudut pandang yang positif, oke, Allah menyediakan dia nih biar saya bisa latihan sabar. Tadi Kak Hana bilang gitu ya, artinya bahwa punya teman yang sejalan, yang sevisi, yang bisa kita barengan yuk, barengan kajian ya, barengan yuk hadir ke majelis ilmu, majelis zikir gitu. Itu membawa dampak yang baik. Tapi bukan berarti berteman kita dengan orang baik tanpa ujian kan? Iya. Ya, seringkali pasti ada aja ujian pertemanan itu Kak Hana. Pasti. 5 tahun pertama, 10 tahun seperti hubungan-hubungan yang lainnya gitu kan. Yang lain pasti akan ada ujiannya juga. Disitulah kita belajar untuk lebih dewasa, lebih bijaksana ya. Jadi bisa nggak sih Ustadz dibilang kalau misalnya ternyata teman-teman yang menguji kita, dalam artian menguji kesabaran kita juga nggak melulu harus selalu langsung ditinggalkan gitu, karena siapa tahu teman-teman yang menguji ini membawa kita semakin dekat sama Allah. Ya, bisa jadi, sangat bisa jadi ya. Bahkan Rasulullah saja tidak pernah melihat orang dari apapun agamanya ya. Kalau kita lihat baca-baca Sirah Nabawi, Rasulullah itu sering sekali berbagi sama orang Yahudi ya, bahkan menjenguk ya salah seorang Yahudi ketika dia sakit ya. Bahkan Nabi seringkali berbagi itu nggak melihat agama dia apa ya gitu, nggak repot sama hal-hal yang sifatnya itu. Tapi ketika Nabi bisa memberikan manfaat untuk orang lain, beliau lakukan. Nah ini mungkin di sini pentingnya kalau kita merasa bahwa berteman dengan orang soleh bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka pertahankan, jaga teman yang kayak gitu tuh langka soalnya Hana mungkin di apalagi di era digital ini. Iya, tapi Masya Allah Nabi tuh sangat bertoleransi ya. Sangat bertoleransi sama siapapun. Sama siapapun. Jadi tidak memilih-milih teman, apapun latar belakangnya. Semua dirangkul gitu, dan udah gitu tidak memilih teman berdasarkan latar belakang, tidak memilih teman berdasarkan mau ngambil manfaat apa dari dia, maksudnya memanfaatkan gitu, tapi justru bertemanlah selama kita bisa membawa kebaikan pada kita sendiri dan kepada lingkungan gitu ya. Betul. Karena soleh tadi kalau kita lihat dari konteks Quran ada sekitar 120 ayat lebih yang menyebutkan kata soleh Kak Hana. Menyebutkan soleh di Al-Quran ada 120 lebih ya. Nah ini salah satunya adalah Allah sering menyebut as-solihin, was-solihat, al-muslihun,
wa amilus sholihat, amal-amal baik gitu ya. Dan ternyata konteks amal baik ini seringkali relate banget dengan konsep takwa. Orang yang memperbaiki diri, orang yang baik ya, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan bagaimana komunitasnya merasakan kebaikan yang dia miliki. Jadi dia nggak bikin kafling surga sendirian Kak, tapi ngajak teman-temannya untuk yuk, misalnya Kak Hana punya satu komunitas dan terus wah jangan sampai kebaikan ini berhenti di saya, tapi saya mau ngajak teman-teman saya yang mungkin boleh jadi mau kontribusi gitu dalam hal apapun Kak. Jadi kebaikan itu kan nggak harus melulu yang berkaitan dengan agama yang sama-sama kita kan Kak. Tapi hal-hal yang sifatnya sebetulnya ringan gitu, tapi bisa kita lakukan tiap hari. Dan ternyata uniknya juga Kak Hana, ketika Allah menyebutkan bagaimana tanda-tanda orang soleh dan takwa dalam Quran, ternyata bukan hanya dalam sisi berpakaian saja, tapi lebih kepada yang pertama kata Allah, mereka yang mampu berbagi dalam segala kondisi, baik lapang maupun sempit. Yang kedua, mereka yang mampu menahan emosi. Sulit. Wal-kadhiminal ghaiz kata Quran. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu Kak Hana ternyata. Duh, ini sungguh pengingat, 3 hal pengingat yang harapannya di Ramadan ini kita semakin terlatih ya gitu. Karena mengontrol emosi, memaafkan orang yang sudah berbuat kasarnya kita merasa terzolimi, itu adalah hal yang sungguh menantang ya. Baik sama orang baik itu nggak biasa aja gitu. Tapi baik sama orang yang merasa terzolimi, harapannya tuh kita harus menjadi lebih dekat sama Allah gitu ya. Lebih ingat lagi bahwa dia ada ujian kita yang boleh jadi kita akan masuk surga karena ujian orang ini. Boleh jadi kita masuk surga karena teman-teman yang menguji ini gitu ya. Oke ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya sekarang nih di Ramadan ini lagi mengelus-ngelus dada tentang perbaikan diri, apakah perlu memperbaiki diri dan memperbaiki circle terdekat yang ada hubungannya dengan pertemanan. Betul. Ini kuncinya sebenarnya ada di dalam diri masing-masing ya. Kita. Jadi definisi soleh di Quran sendiri aja ada 120 kata soleh yang disebut berbeda-beda ya gitu. Apalagi definisi orang yang soleh itu lebih beda-beda lagi. Perspektifnya bisa beda-beda lagi. Kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah bisa mendekatkan kita kepada Allah? Kuncinya di situ ternyata. Betul kan. Dan kita nggak pernah tahu orang-orang yang ada di lingkungan kita, siapa tahu merekalah yang membawa kita ke surga. Terima kasih Ustazah Ina untuk pemaparannya. Insya Allah manfaat sekali. Insya Allah. Dan teman-teman jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya karena akan ada topik-topik seru lainnya yang insya Allah akan bermanfaat dan juga berkenan di Ramadan tahun ini. Saya Hana Farid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.